waktunya belok kiri, diarahkan. Sama dengan bisnis kita teman-teman. Di bisnis ini kita diajarin semuanya sampai detail. Kalau Anda mau ngikutin trainingnya, cuma itu aja syaratnya. Betul ya? Oke, setuju? Nah, hari ini saya pengen bikin sebuah perjanjian dulu di awal ya. Saya pengen hari ini Anda dalam kondisi gembira. Karena ada di sebuah seminar ya, bahwa jika hati kita gembira hari ini, maka materi apapun, omongan apapun, berita apapun akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Setuju ya? Setuju. So kalau hari ini ada tidak gembira, ayo kita gembira dulu gitu, ya. Siapa yang hari ini nggak gembira? Nggak ada. Semua gembira ya, saya harapkan gitu. Kenapa? Supaya kita sharing di sini ya. Bukan saya di sini paling pintar, enggak. Di luaran banyak pintar yang lebih pintar dari saya. Cuma kita sharing aja bagaimana kita memulai bisnis ini, susahnya bisnis ini di awal-awal, bahwa kita tidak punya pengalaman, ya. Itu kita akan bisa sama-sama belajar, ya. Di sini kita sama belajar teman-teman. Oke, saya akan bercerita sedikit mengenai background saya. Background saya sebelum saya di Prudential, saya adalah pengusaha di bidang komputer ya, dan saya juga punya depot. Jadi kehidupan saya waktu kecil dulu punya keluarga yang ya nggak kaya juga ya loh, tapi juga nggak miskin juga ya. Pokoknya papa bekerja sebagai wira swasta, tapi bukan orang yang tajir gitulah ya, pas-pasan semuanya. So suatu saat ketika papa kena stroke, teman-teman, stroke-nya lumayan lama, 20 tahun. 20 tahun ini kalau orang stroke pertama, stroke kedua, orang maaf ya, pasti sudah lewat. Tapi papa semangat hidupnya tinggi sekali, teman-teman. 5 kali stroke papa, luar biasa. Yang saya tangkap dari perjalanan hidup papa adalah semangatnya untuk bekerja. Jadi dia nggak pengen keluarganya kesusahan. Dia stroke itu stroke pertama kedua dia masuk tetap mau berusaha kerja sendiri. Singkat cerita adalah suatu saat keluarga saya mengalami sebuah musibah bahwa ya perawatan stroke itu nggak murah ternyata. Zaman dulu kebetulan saya juga bukan orang yang berada di keluarga yang suka asuransi juga. Jadi ya, kebetulan papa mama pun juga nggak suka asuransi. Jadi singkat ceritanya ya pasti pakai uang sendiri sampai habis-habisan. Ya, pengusaha depot dan IT bisa saya dapatkan dari mana? Dari ketika saya sejak SMA saya mulai bekerja sendiri. Bekerja jadi guru, saya ajar ekstrakurikuler, terus ya di lingkup hobi saya, UTAT elektronika. Jadi saya senang banget UTAT elektronika. Sampai saya bisa kuliah, dibantu oleh keluarga, bukan dengan biaya orang tua. Saya harus lulus dengan kondisi ya, pokoknya asal bisa lulus gitu aja. Jadi bukan pintar-pintar banget. Ya, saya sarjana elektronika. Saya bekerja dalam bidang IT. Jadi maintenance hardware ya. Intinya kalau komputer, laptop apapun yang kondisinya sampai rusak mati pun, saya pasti bisa bekerja. Karena itu skill saya. Jadi saya pilih banget ya. Saya bisa membuka ini. Nah, itu background saya, teman-teman. Saya nggak ada background untuk finance sekalipun. Nah, kalau Anda tahu bahwa di dunia IT, orang IT itu biasanya kesannya gimana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Orang IT itu karakternya biasanya gimana sih? Pendiam. Nah, serius, terus apa lagi? Pendiam. Aneh ya? Apa lagi? Pendiam. Kerja dewek. Kerja dewek. Jadi sombong. Merasa apa sih? Saya nggak skill. Anda bawa barang rusak ke saya pasti bisa benerin. Anda setuju dengan harga saya, tak garap. Kalau nggak setuju, 3 tempat lain. Sombong banget teman-teman. Jadi saya sampai nggak punya teman. Karena apa? Saya merasa saya bisa cari uang sendiri kok. Gitu. Ya, terus singkat cerita. Dari karakter saya itu saya nggak punya banyak teman. Dari SMP teman saya cuma 6. SMA pun tetap orangnya juga sama, bukan berbeda orang, cuma tetap sama ya. 6 itu tadi. 6 itu termasuk saya, jadi 5 teman saya. Begitu masuk SMA juga sama. Kuliah, wah karena kuliah kan sudah pasti pisah semua ya. Waktu kuliah teman saya cuma 1. Setiap maksudnya teman tuh gini loh, kemana-mana bareng, makan bareng, kuliah bareng itu teman. Tapi lagi cuma sama hari gitu ya, banyak ya teman, tapi nggak pernah sampai kenal dekat. Bahkan sampai kumpul ngobrol 15 menit setengah jam nggak pernah. Wis pokoknya 1 orang itu tuh wis. Dan uniknya di dunia elektro cuma laki semua, nggak ada perempuannya ya. Jadi ya gersang gitu ya. Teman sedikit itu background saya, ya. Oke,
Nah, tadi ada background dan saya ada sedikit cerita bahwa saya tidak suka asuransi. Dengan tidak suka asuransi bukan berarti saya ini tiba-tiba brojol nggak suka asuransi, tidak. Tapi karena ada histori bahwa yang namanya papa mama itu memang ya ketemu orang asuransi wes pokoknya no. Sampai suatu saat ketika papa stroke, kita baru merasakan bahwa, wih, ngopeni orang stroke itu mahal banget. Kalau nggak salah itu dulu ya, waktu papa stroke 2098, setiap bulan untuk pengobatan aja minimal waktu tahun 98 ya, itu 2 juta per bulannya, obatnya, terapinya, pokoknya segitu. 20 tahun papa hidup sampai 2017 ya, 15 tahun kali. Nah, otomatis peningkatan inflasi pasti ada ya teman-teman ya. Karena di Indonesia ini yang mahal dua, inflasinya adalah biaya sekolah anak dan rumah sakit. Dan itu kita rasakan. Ketika papa stroke ketiga, wah, yang namanya sudah nggak ada teman-teman. Jadi saya pun sebagai waktu itu ya sudah punya handphone, sudah punya komputer, sampai harus namanya saldo itu ya turunnya itu bukan lagi ini curang, ngeri pokoknya. Ya, nah itu sedikit cerita tentang saya bahwa kita bukan dari keluarga yang suka asuransi juga. Apalagi pengetahuan tentang asuransi, waduh, finansial, akuntansi, saya ini paling nggak suka. Kenapa itu saya masuk ke teknik ya, karena saya nggak suka hitung-hitungan finansial asuransi berapa itu. Nah itu sedikit tahu tentang background saya teman-teman. Jadi saya jalani bisnis ini bukan apa ya, memang prepare bahwa saya senang banget dengan asuransi, tidak. Ada story-nya ya. Jadi saya jual di Prudential tahun 2013 dan saya mulai seriusnya di tahun 2016. Tuh, 3 tahun ngapain aja? Saya 3 tahun jalan itu ya hanya sebenarnya yang join pertama kali adalah istri saya. Istri saya bukan orang yang suka asuransi juga, tapi dia bukan orang yang anti. Jadi artinya dia tahu bahwa asuransi butuh. Cuma bukan sih kayak asuransi minded banget, no. Karena dia tahu bahwa keluarganya, terus keluarga saya juga sama ya. Namanya penyakit dia bisa menyadari sakit itu mahal. Tapi saya don't care. Saya selama bekerja, saya bisa kok bayar rumah sakit dulu. Itu saya dulu kan. Karena saya menghasilkan uang, jadi saya pasti ngomong sakit apa sih bisa kok bayar. Sikap seperti ini kan karena cuma satu teman, karena kita nggak pernah menang, jadi kita nggak tahu biayanya. Ya, meskipun orang tua kita sakit, ya kita kan cuma tahu totalnya aja. Oh, stroke wajar lah, cuma gitu loh. Cuma kita nggak tahu kalau ternyata demam berdarah itu habis 20 juta lebih, ini nggak pernah tahu teman. Jadi ya pede-pede aja. Tapi istri saya mendukung saya terus, ayo ikut asuransi. Setiap membicarakan asuransi, saya pasti bertengkar. Dan bertengkarnya pokoknya bertengkar hebat, bukan bertengkar cuma gitu loh. Saya bertengkar, wah saya nggak mau asuransi. Duh, kenapa bisa jauh ya? Ya itu ada historinya teman. Ya saya mulai seriusnya pertengahan 2019. Kenapa? Karena saya lihat komisi istri. Saya ini kalau istri mau kerja apa, ya terserah, saya pasti dukung. Termasuk dia di Indonesia saya dukung. Cuma kalau dia suruh saya ikut join jadi nasabah, no, saya nggak mau. So saya tetap nemenin istri saya, antar istri saya untuk jalani bisnis Indonesia. Tapi ngomong serius udah, ya cuma lewat gitu aja, ketemu teman cerita cuma gitu aja. Sampai iya terakumulasi, ya memang waktu itu kita nggak serius banget 2013. Komisi ya seadanya. Nah, sampai 2015 waktu istri saya hamil, inilah mulai ada perubahan dari saya. Saya begitu istri hamil, saya tahu sendiri dia di depot itu tidak pernah ngurusi depot. Dia kerjanya cuma makan, tidur, muntah. Di situ kerjanya orang hamil ya. Makan, tidur, muntah. Depot saya ngurus. Ada pegawai. Komputer dia nggak pernah ikut. Suatu ketika waktu dia hamil 3 bulan, saya cek rekening. Saya selalu cek rekening 3 bulan terakhir berapa. Nah, di situ saya melihat, tuh rekening istri saya itu masuk. Setiap bulan tuh kalau nggak salah waktu itu sekitar 5 juta. Saya tanya, Lumi, ini uang apa? Dia itu Prudential. Jawabannya cuma gitu tuh. Dia nggak mau lagi berdebat dengan saya mengenai asuransi atau apa. Supaya jawabannya dia itu Prudential. Oh, ya gitu. Berlewat 6 bulan kehamilan, saya cek lagi. Tiap bulan tetap masuk. Padahal saya tahu sendiri istri saya nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ngajak saya lagi, nggak pernah minta antri mana, nggak pernah. Cuma makan, tidur, muntah. Wah itu berat banget teman-teman itu ya. Yang hamil pasti sudah tahu ya. Kerjaan pernah gitu deh. Saya kerjaan nggak bisa konsen karena harus selalu siaga gitu. Padahal saya 3 bulan buaya tok gitu kan. Asli nggak ada apa-apa gitu. Cuma makan tidur muntah itu merepotkan. Ya, yang guyu berarti merasakan. Gitu. Oke ya. Nah, seperti itu saya akhirnya merasa agak penasaran gitu.
kok ada ya orang kerja kayak gini ya, kok nggak kerja pun dapat duit gitu. Padahal sebelumnya kan hidupnya juga BOP sih, tapi ya cuma sekedar oh iya ya dengerin aja, dengar dan mendengarkan kan beda. Saya cuma denger aja sih gitu, nggak pernah saya resapi, nggak pernah saya pikirkan. Begitu bulan ke-8 mau siap-siap kelahiran, wah saya harus cek rekening nih, cukup nggak nih? Begitu cek lagi tuh, ternyata bener, maksud lu lagi ini apa ini? Saya tanya serius, Mi, beneran ini duit apa sih? Lu udah gak pernah kerja? Loh, ya situ, Pi. Prudential ya gitu tuh. Lu terus gak percaya, datang ke kantor BPS, males dia jelasin ke saya itu sudah males, karena sudah saking-seringnya bertengkar. Dan sampai di situ saya penasaran teman-teman, datang sendiri ke kantor, saya tanya ke leadernya istri saya maksudnya, bisnis Prudential kayak gimana sih? Terus dia, sini kok, kebetulan leader saya lebih muda dari saya. Nah, dia jelasin teman-teman BOP dengan rekening Pak Ali, semuanya udah tahu ya Pak Ali berapa. Terus saya bilang gitu, cuma gini toh lah Prudential itu. Iya iya, mau pikir kerjaan Prudential kayak apa? Ya cuma gini toh, gampang lah. Ini hal gampang sih, bakal tak laku mau gue kepedean, jangan senang gak menyaji kayak gitu teman-teman. Itu gue ya toh ya. Sehingga ceritanya dia bilang kayak gini, kok tapi nggak bisa. Bisnis di sini, lu harus follow training. Wah kayak apa sih training? Nah sekarang lu gak tau produknya, gak tau cara ngomong di orang segala macam. Dia jelasin sih, dia bilang, segini ya training aku deh. Aku gak mau ikut kelas. Wah, yang merasa berarti tertawa sedikit juga sih. Gak mau ikut kelas teman-teman, karena waktu sibuk segala macam. Secara lo ya, bisnis saya masih jalan, depot masih jalan. So, ngapain sih? Ada pilihan nggak? Kenapa harus ke Prudential? Pernah mikir nggak? Saya pun nggak pernah mikir teman-teman. Komputer masih jalan, depot masih oke. Bukan dalam kasus, wah saya tambah turun kamu. Nah di saat itu dia bilang kayak gitu, saya selalu merasa buat apalah. Selama saya tahu produk, selama saya tahu cara presentasi, sampai di marketing ya. Oh sampai mana? Keuang ya. Uang. Ya, keuang. Kalau kita sebagai marketing tahu produk, tahu presentasi, maju nggak? Maju. Kita tahu, wah, pelajari gampang. Ini apa sih susah nih? Ya itulah saya. Berangkat sendiri, nggak mau ikut kelas, nggak mau dengerin leader. So singkat cerita saya jalani setahun sendiri karena istri saya sudah off ya. Tahu nggak hasilnya berapa yang saya dapat dari Prudential? Ada yang tahu? Tebak aja. Berapa kira-kira? 1 juta. Ada lagi yang lebih tinggi? 500. Nol. 600 untuk kan bisa nggak bawa uang, bawa uang dapat itu. 500.000 teman-teman selama setahun. Cuma 500.000 tuh selama setahun saya kerja, saya bilang gila. Ini kerjaan apa sih? Layak dibelani nggak sih? Kalau Anda jadi saya, belani nggak? Ada yang belani? Tepat sejalan, komputer masih oke. Ngerjain Prudential, 500.000 bahasa Jermannya gitu. 500.000 teman-teman. Saya selalu mikir, ngapain sih saya di Prudential ini? Akhirnya saya sempat agak mundur lah ya, mundur teratur, muntaber. Tapi leader saya oke lah ya, dia selalu kontak saya. Sebenarnya dia nggak ada feel sama saya, dia feelnya sama istri saya memang. Karena istri saya orangnya gerapiak, jadi dia feelnya sama istri saya. Tapi dia tahu saya percayain, akhirnya dia mulai kontak saya. Saya kan udah ngomong kalau istri saya nggak bisa kerja, udah ada anak segala macam, sudah nggak bisa kerja berarti. Akhirnya ya dia mulai deketin saya. Dia selalu support saya, ayo bu datang training. Ini bisnis gendeng, kapan ya kerja sini gitu. Saya tinggalkan itu aja 3 bulan kalau nggak salah. Waktu itu saya benar-benar down waktu kalau nggak salah waktu saya itu ya puasaan. Namanya puasaan, komputer pasti sepi karena saya melayani perusahaan teman, jadi bukan perorangan ya. Perusahaan sekali servis dia ada 10 komputer, 5 komputer itu jadi duit gede lah. Waktu puasaan, semua perusahaan simpan duitnya untuk THR. Wah, nggak ada yang telepon saya 1 bulan. 2 bulan sebelum puasa sudah off semua. Mulai ngilangi duit. Kok sepi ya, namanya komputer ini ya. Saya merasa wah ini penghasilan berkurang ini, tapi oke lah. Ya loh, masih bisa terima yang rumahan. Depot pun juga sama. Waktu puasaan, ramenya cuma malam. Siang, waduh, siang tuh saya kayak satpam di depot cuma duduk ngeliatin orang lewat, nggak ada yang mampir siang. Karena puasa semua. Waktu dulu saya ada di daerah Nagel, jadi komunitasnya memang muslim ya, jadi banyak yang pasti nggak makan. Di saat itulah saya benar-benar merasa nganggur-nggur, seharian tuh nggak kemana-mana ya saat itulah. Waktu itu saya ingat gitu, mumpung aku nganggur yuk, training yuk.
Oh ya, kok training aku datang ke kantor. Lu nggak usah sampai kamu aja gitu. Nggak mau dia. Dia lebih pintar dari saya soalnya. Dia memaksa saya untuk masuk ke dalam kelas. Nggak personal lagi, masuk kelas. Dari masuk kelas itu, wah saya mendapatkan banyak hal. Jadi kan kalau dulu cuma trainingnya presentasi sama produk, saya merasa pede. So saya harus ulangi lagi dari awal training produk presentasi lagi. Tapi training berikutnya tentang HO, tentang skill meeting tim segala macam, saya tidak pernah ikuti. Nah baru saat itulah saya mulai mengikutinya. Dan disitulah saya mulai terbuka bahwa wih gila, Prudential itu gede kayak gini. Yang pertama, yang kedua, sempat waktu itu leader saya bilang kayak gini, kamu ngapain aja di Prudential? Jadi saya selalu spontan dan awam saya menjawab, dia jual asuransi, kamu jual apa lagi? Wah, itu saya kayak kayak kamu hari ini masih jual asuransi kesehatan, terus mending kamu keluar aja. Gitu mau orang sombong gitu, mau beneran motong loh ya. Mending kamu keluar, kamu nggak bisa sukses di sini. Jadi Prudential besar waktu itu ya, bukan karena asuransi kesehatan menurut itu saya. Banyak ya, di sini kita saya cuma sharing loh. Apa yang benar tetap menurut itu ada yang benar, tapi di dasar mengatakan loh. Di Prudential gede bukan karena asuransi kesehatan, tapi karena produk kita yang the best adalah CCB, proteksi income, proteksi aset. Saya langsung belum apa ini. Karena secara orang awam ya, tahunya asuransi itu cuma hospital kesehatan, gak mungkin seperti itu. Wah beneran waktu itu saya merasa, waktu dia menceritakan tentang proteksi income segala macam, saya merasa gila produk ini luar biasa bagus dulu. Dan orang-orang harus punya seperti ini. Dari sejak itulah saya mulai mempelajari, mulai serius bahwa saya harus mempelajari hal itu. Karena berhubungan dengan penyakit kritis, saya langsung kesedot papan TNT banyak karena sakit stroke. Dan stroke salah satunya itu ada di CCP gitu. Saya pelajari itu aja teman. Saya pelajari fokus setiap pada pas saya datang selama sampai ngotot. Hari ini kalau siapapun yang tanya tentang CCP saya pasti bisa jawab. Ya, tapi intinya adalah itu adalah repetition. Jadi kita harus ulang lagi seperti itu supaya kita paham teman-teman. Kayak nah, promosi pun saya 2017. Jadi setelah 2015 saya mulai training itu tadi. Setelah lahiran saya mulai coba, tapi kan nggak langsung berhasil. Ya, 2012 pun saya pun dijebak sama leader saya. Zaman dulu ada nama UM Class. Wah, ikut ini kelasnya bagus. Saya ini selalu tertarik dengan ada ilmu-ilmu baru saya tertarik. Dia memancing saya, ini Ciami ini pembicaraan luar biasa. Nggak ngajari kamu motivasi, tapi ngajari kamu skill. Woi, masuk saya bilang. Begitu masuk, jebakannya mulai muncul. Di UMKS itu kan ada denda ya, selalu ada denda segala macam. Waktu itu saya juga harus mengikuti aturannya kalau ikut masuk dalam kelas itu. Jadi kalau nggak closing kena 100.000, kalau nggak rekrut kena 100.000. Wah ini mulai pusing gitu. Ya, akhirnya ya saya ikutin, tapi saya nggak mau sampai keluar uang. Awalnya ya memang saya bukan orang pintar ya, awalnya kita bayar sebulan 2 bulan. Setelah itu saya merasa wah nggak bisa kayak gitu terus ini, keluar terus jebol bandari ya loh. Ya akhirnya saya berusaha, saya pokoknya berkomitmen nggak mau bayar denda. Akhirnya waktu itu ya saya bisa melakukan itu semua. Sampai akhirnya di drive kita bisa menuju UN. Dan akhirnya saya berhasil UN gara-gara cuma nurut itu. Jadi teman-teman, bisnis itu segitu gampangnya, bukan karena saya pintar, no. Tapi karena apa? Karena saya cuma nurut aja sama leader. Leader ngomong apa saya ikutin aja. Karena apa? Saya merasa bahwa nggak mungkin lah dia sampai jerumusin saya ke lubang yang dalam gitu ya. Oke teman-teman ya. Itu sekilas tentang saya. Seperti saya kemarin 2 minggu lalu bercerita bahwa sukses di bisnis ini ya cuma follow sistem, follow leader. Itu benar teman-teman. Ya, kita mau ulang sedikit tapi dengan versi saya bahwa follow sistem, follow leader dan aktif itu tuh penting banget untuk dilakukan di bisnis ini. Siapapun, nggak butuh pintar. Kita nggak butuh orang S2, kita nggak butuh orang yang profesional. Kita cuma butuh orang yang mau nurut dengan leader, orang yang mau nurut dengan sistem. Oke ya. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda bukan orang seperti itu, ayo coba kita sama-sama belajar. Enaknya ikut sistem itu apa? Nggak lagi mikir teman-teman. Sekarang mikir melo aja gitu. Ya. Follow sistem. Maksudnya selalu ikut training, karena ada training terus ya. Setiap agensi pasti menyediakan semua fasilitasnya teman-teman. Dan itu Anda harus mengikutinya. Bukan berarti ketika Anda sekali ikut terus selesai, berarti saya sudah lulus. Bukan. Ulangi terus. Yang namanya ada kelas HO,
yang namanya ada kelas motivasi. Di saat kita drop, kita bisa kembali lagi semangat. Kok bisa ya orang dengan background seperti itu bisa? Masa saya nggak bisa? Itu mau memotivasi. Tapi apakah itu sangat membantu? Enggak juga, karena motivasinya yang terbesar adalah dalam diri Anda sendiri. Selama Anda punya keluarga yang harus Anda penuhi kebutuhannya, Anda akan termotivasi sendiri. Ya, kan pembicara di luar itu memotivasi kan hanya sharing backgroundnya dia. Ya, kembali lagi bahwa kelas-kelas ini harus diikuti terus dan harus diulang-ulang supaya apa sih? Karena menurut saya ya, kembali lagi ya, otak manusia itu bisa merespon, menerima dengan baik dalam sebuah pembicaraan ataupun seminar itu cuma 20%, teman-teman. Ada yang pernah tahu nih film Lucy? Kalau nggak salah itu ya. Film Lucy itu mengatakan bahwa orang cerdas itu cuma 20%. Nah, kita ini bukan orang cerdas, berarti kan di bawah 20%. Artinya kalau setiap pertemuan kita ngomong range-nya adalah 100%, berarti kan kita harus mengurangi 5 kali kalau kita orang cerdas. Tapi kalau kita orang biasa ya mungkin harus 10 kali diulang lagi. Supaya apa sih? Supaya kita bisa auto answer, menjawab tuh kayak nanti mikir. Pokoknya ada pertanyaan tentang klaim, jawaban ini. Ada pertanyaan tentang saldo, jawaban ini. Ada pertanyaan tentang klausulnya apa, jawaban ini. Cuman gitu toh. Tapi kenapa? Ya itu harus diulang-ulang. Kapan kita bisa seperti itu kan harus diulang-ulang. Setuju ya teman-teman ya? Kalau kita nggak ulang, kita merasa aku pernah kok datang. Karena saya pernah sering rekrut orang dan dia bilang, aku nih pernah jalani trainingnya, melok sistem nih, nurutin leader, kita nggak berhasil. Ya berarti ada something yang salah. Mungkin dia cuma datang sekali, merasa pinter. Ya itu harus wajar. Karena calon nasabah akan melihat kita seberapa cepat kita merespon dari pertanyaan dia. Pasti nasabah merasa gak trust. Tapi kalau dia tanya kita langsung auto answer, wah pasti jawabannya ini. Mereka akan lebih percaya, wah ini loh baru nih agency bisa jelasin, bisa edukasi. Oke teman-teman ya, jadi penting sekali menurut saya bahwa selalu ikut training itu supaya kita bisa memenuhi 100% tadi ilmu kita. Karena kita, balik lagi, saya bukan orang pintar, so saya harus ikut tes ulang. Saya dulu orangnya kalau masuk Prodejo ya beneran jadi orang paling bodoh saat dunia. Gak ngerti sih dia ngomong di depan ini apa gitu. Itu gak ngerti sama sekali, karena saya memang gak pernah tahu asuransi itu gimana, premi itu apa, pemegang polis itu apa lah, gila tuh ya. Gak ngerti beras. Cuma bisa tahu karena diulang lagi. Kenapa? Setiap ada pembicaraan ngomong gini, oh maksudnya kemarin tuh ini loh. Tapi kan kadang-kadang agen-agen baru kan pasti gini, halah sejauh ngomong ya bodoh-bodoh kabeh sih. Gak ada beda, ini kok minggu depan malas datang. Ya di saat itulah kita sudah kehilangan namanya ilmu, teman-teman. Kita nggak bisa merespon setiap pembicara itu 1 jam. Kita terima semua 1 jam, nggak mungkin bisa. Mungkin cuma 1 kalimat, 2 kalimat yang bisa merespon. Oh kayaknya ini cocok di nasabahku yang ini. Oh kayaknya ini cocok dengan calon rekrutanku yang ini. So kita belajarnya di situ, teman-teman. Oke ya, setuju ya bahwa training kita harus melakukan berulang-ulang. Oke? Jadi jangan khawatir nggak bisa. Ya, meeting team juga, meeting team penting banget karena skill itu banyak di sharingkan di sini. Jadi kita ini bisa belajar sebenarnya. Belajar itu nggak harus kita harus mengalami dulu, ketemu orang sing benceno, ketemu orang sing kaku, itu kita nggak harus mengalami sendiri. Karena kita bisa belajar dari sharingnya teman-teman kita yang lain melalui meeting team. Jadi kita seminggu sekali kita mengadakan meeting team untuk apa sih tujuannya? Supaya waktu kita di lapangan kita bisa sharing. Leader kita selalu ngomong, ayo kamu di lapangan kemarin ada case apa, kesusahannya gimana, kita bantu. Nah ini kita sharingkan sama-sama. Tentunya ketika Anda punya masalah, sharing, dapat jawaban, Anda bisa belajar nggak? Bisa juga, sehingga suatu saat ketika menemukan kasus yang sama langsung ingat, oh iya, kemarin kasusnya sama seperti ini. Tapi kita bisa menjawab langsung dengan cepat, nggak pakai gitu. Sebentar ya Pak, saya telepon leader saya. Paham ya? Jadi meeting team itu penting banget, menurut saya ya, karena saya bisa pintar, karena saya basicnya orang bodoh, bisa pintar karena meeting team, terbantu banget saya. Saya nggak pernah satupun bolos meeting team waktu itu. Ya, ya sekarang soalnya kita ngurusin tim, jadi kadang-kadang bolos teman-teman dan diakui aja. Ya, karena kalau kita sudah punya tim sendiri, kita kan pasti harus membagi waktu. Kadang-kadang ya repot ya, namanya agent tuh carpe diem. Ya, kalau milenial, apalagi milenial sekarang ya kita harus ngikuti aja. Kalau nggak ngikuti, motong, teman-teman mutar baru banyak sekali kalau milenial sekarang. Gak cocok titik bikin trade, motong. Ya, jadi kita harus bisa fleksibel kalau jadi leader.
Nah, acara agensi itu sudah disiapin sama agensi maupun prudential. Acara-acara agensi, kalau prudential ataupun agensi yang bikin acara, itu nggak mungkin sia-sia teman-teman. Karena yang diundang adalah pembicara-pembicara top. Artinya, kalau harus ada seminar yang pembicara mereka, itu kayaknya loh ya, uang 1 juta untuk daftar duduk aja mungkin kurang loh teman-teman. Tapi prudential selalu kasih free, ayo ketemu, one day class segala macam. Itu bagus banget teman-teman. Ya, jadi kalian harus datang. Kenapa sih? Karena disitulah kita bisa belajar dari orang sukses. Kalau tadi meeting kan dari orang-orang yang baru belajar. Kalau ini kita belajar dari orang sukses. Kalau kita belajar dari orang sukses, kemudian kita bisa ngikutin caranya dia. Terlepas benar atau nggak benar loh ya. Kan kembali lagi ke leader Anda. Gitu. Yang paling benar selalu leader Anda. Tapi di sini kan kita bisa dapat masukan. Oh ternyata orang sukses habitnya kayak gini loh. Oh ternyata orang ini habitnya kayak gini. Oke teman-teman ya. Ini menurut saya full system penting banget. Follow leader ini yang selalu seringkali agent baru ini meremehkan. Aduh, kayak belum ada masalah. Ya, follow leader ini kita tuh cuma cerita, konsul sama tanya. Oh beda sih, mungkin sama semua ya dia. Cerita itu maksudnya gini teman-teman. Leader itu bukan dukun, bukan cenayang, setuju ya? Kita nggak tahu loh, waktu hari ini agent kita bandmu atau enggak kita nggak tahu loh. Tapi tugas kita itu memonitoring Anda setiap hari. Apa kabarnya, gimana kis kemarin segala macam.